Halo semuanya. Oke, kali ini saya ingin menjelaskan produk unggulan dari Toshiba, yaitu kulkas atau lemari es side by side ya. Posisinya yang ada di depan kalian ini, ya, yang ada di tengah ini, ya. Mungkin teman-teman juga sudah bisa melihat bahwa untuk side by side yang di Toshiba ini memang sangat keren ya. Kira-kira keunggulannya ada apa aja? Mari kita mulai. Oke, nah kita mulai coba dari segi desainnya teman-teman ya. Nah, ini untuk desainnya seperti ini ya. Jadi kalau memang dari segi desain saya akui ini memang keren, apalagi dari finishingnya. Ini finishingnya itu dia dope ya. Dia tidak menggunakan material yang glossy atau tempered glass, tapi dope sehingga memberikan kesan yang sangat kokoh. Lalu ditambah dengan desain handle-nya ini ya. Desain handle klasiknya ini sangat elegan teman-teman ya. Desainnya memberikan secara total bahwa kulkas side by side ini terlihat sangat premium ya. Nah, lalu kita akan coba berfokus pada POP yang ada di sini ya. Origin fresh. Oke, di sini ada origin inverter. Memang betul bahwa keunggulan yang ada di side by side Toshiba ini yang pertama adalah dari segi teknologinya teman-teman ya. Nah, dari segi teknologinya si kulkas Toshiba ini dia sudah menggunakan inverter, tetapi inverternya ini sangat berbeda dengan yang lain, yaitu inverternya dia tidak hanya di bagian kompresornya saja teman-teman, tetapi itu pun termasuk dengan fan-nya, sehingga memberikan benefitnya itu pendinginannya akan lebih maksimal dan lebih merata, lalu dapat menyesuaikan dengan jumlah makanan yang ada di bagian dalam kulkas tersebut. Dan untuk suaranya pun akan lebih stabil. Lalu yang terakhir adalah untuk penghematan energinya yang sangat hemat teman-teman ya. Nah, lalu berikutnya kita pindah ke bagian yang ada di depan sini teman-teman ya. Nah, di sini untuk water dispenser ya, jadi untuk set by set sendiri sudah dilengkapi dengan water dispenser ya, sehingga sangat memudahkan kita pada saat kita hanya ingin sebatas mengambil air minum teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita memang ingin mengambil air minum, kita tinggal arahkan saja gelas yang ada di sini ya. Kita tinggal tekan, otomatis airnya akan keluar. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi untuk membuka kulkasnya pada saat kita hanya ingin mengambil air minum teman-teman ya. Oke, nah kita akan coba cek bagian dalamnya teman-teman ya. Untuk kulkas side by side-nya, ini untuk bagian fridge-nya atau bagian kulkasnya ya. Nah, di sini ada mini fan ya. Lalu ini untuk bagian rak-raknya ada di sini. Dan di bawah ini ada fruit and vegetable bin-nya atau fresh compartment teman-teman. Ya. Lalu untuk bagian raknya kita bisa lihat di sini ya. Ini untuk bagian raknya seperti ini yang di pintu. Dan ini adalah untuk water tank atau tempat air yang untuk dispensernya ya. Dengan kapasitasnya itu dia 3 liter. Di sini sudah ada keterangan maksimum 3 liter ya. Oke, lalu kita bagian bawah di sini ya. Dan di bawah sini. Dan ada juga yang paling bawah. Ya, ini untuk rak di bagian fridge atau di bagian kulkasnya teman-teman ya. Seperti ini. Nah, kita akan coba pindah ke bagian dalam. Nah, di mana untuk sistem pendinginannya sendiri di kulkas side by side yang dari Toshiba ini, yaitu dia mengadopsi teknologi pendinginan multi airflow ya. Apalagi di sini ada untuk coolingnya. Dia kipasnya tuh kecil teman-teman, tapi tenaganya sangat besar. Nah, multi airflow ini memberikan pendinginan yang lebih rata ya, lebih merata di semua bagian, di semua rak teman-teman. Ya. Dan dengan multi airflow sendiri yang pasti tidak akan ada yang namanya makanan atau buah atau sayur dan yang lainnya itu dia membeku, karena pendinginannya dia tidak langsung kepada bagian makanannya teman-teman. Dia lebih merata ke semua bagian, hampir semua raknya dia akan lebih rata, sehingga kesegarannya akan lebih terjaga ya. Oke. Nah, lalu
Di bagian atasnya pun di sini ada space kosong temannya. Oh sorry, saya coba tutup pintunya dulu ya. Karena memang di sini ada alarm untuk pembukaan pintu kalau lebih dari 1 menit ya. Oke, nah kita akan coba lanjut di sini, yaitu di bagian atasnya ada space ya. Jadi kita bisa manfaatkan space-nya ini untuk menyimpan misal seperti botol minum yang kapasitasnya besar, ini juga masih bisa ya. Oke. Nah, lalu untuk bagian lampunya dia sudah menggunakan LED ya. Eco LED, di mana dengan Eco LED ini energinya sangat hemat teman-teman, apalagi dia posisinya di tengah ya. Nah, ini posisi di tengah. Jadi dia bisa memberikan pencahayaan yang maksimal sehingga kita sangat mudah untuk menemukan bahan makanan yang ada di dalam kulkas tersebut ya. Nah, terus untuk bagian raknya ini sudah menggunakan rak tempered glass ya. Raknya sudah menggunakan rak tempered glass sehingga sangat tahan terhadap beban-beban berat ya. Lalu kita coba turun ke bawah ini, dan untuk yang berikutnya di sini ada spill proof shelf. Nah, ini adalah untuk bagian raknya kita sudah dilengkapi dengan frame. Ini teman-teman ya, maksudnya itu adalah frame-nya, dimana dengan adanya frame seperti ini benefitnya itu jika terjadi tumpahan ya pada makanan cair atau minuman ya kan di raknya, itu tidak akan langsung jatuh ke bagian bawahnya, tetapi akan tertahan sehingga kita sangat mudah untuk membersihkannya teman-teman ya. Dan ini untuk yang tadi ya, dia menggunakan tempered glass, dia bisa menahan beban sampai 150 kilo. Nah, lalu ini untuk bagian fresh compartment ya, buah dan sayur teman-teman ya. Nah, untuk buah dan sayurnya ini dilengkapi dengan fresh keeping technology teman-teman ya. Jadi kalau kita menyimpan buah dan sayur di dalam kulkas Toshiba ini, yang pasti kesegaran buah sayurnya itu akan lebih terjaga teman-teman ya. Karena dia dapat menjaga kelembapan yang ada di bagian atau di ruang fresh compartmentnya ya, atau di bagian bawah sini, sehingga untuk buah sayur pun akan lebih awet. Dia bahkan bisa sampai 7 hari untuk kesegarannya teman-teman ya. Ini bunyi lagi, oke, nggak apa-apa ya. Nah, jadi ini untuk bagian kulkasnya teman-teman ya. Di sini pun ada untuk airflow juga ya. Ini untuk airflow ya. Kita akan coba pindah ke bagian freezernya teman-teman ya. Kalau ini bagian ref, kita akan coba pindah ke bagian freezer. Oke. Nah, lalu ini untuk bagian freezernya teman-teman. Untuk bagian freezernya pun sama ya. Jadi di sini ada 1, 2 ya, ada 2 rak dan ada 3 di sini untuk ice maker dan untuk penyimpanan yang lainnya teman-teman ya. Nah, ini untuk secara keseluruhan bagian dalam freezernya teman-teman ya. Dan untuk raknya pun seperti ini. Ini untuk raknya ada 2, lalu ada 3, ada 4, ada 5 ya. Banyak teman-teman ya untuk raknya, sehingga dapat memberikan ruang yang lebih untuk menyimpan bahan-bahan makanannya ya. Misal di sini untuk nugget, di sini untuk yang lain ya, untuk frozen food yang lain. Jadi kita benar-benar menyesuaikan ya. Jadi akan lebih rapi teman-teman, karena memang banyak raknya. Atau di sini juga untuk menyimpan yang lain. Dan untuk freezernya pun sama, menggunakan LED, posisi ada di tengah sini teman-teman, sehingga memberikan pencahayaan yang menyeluruh dan memudahkan kita untuk mengambil bahan makanan. Nah, di sini untuk posisi fan-nya ya, airflow-nya itu dari sini teman-teman. Untuk bagian freezernya, bagian tengahnya juga ada, di bagian samping juga ada. Nah, lalu ini sudah dilengkapi dengan triple ice twist maker ini di sini. Jadi untuk bikin es batunya itu kita modelnya seperti ini teman-teman ya. Ini bisa ditarik ya, ini bisa dikeluarkan untuk mengisi ulangnya, dan untuk pengeluarannya ya kita tinggal putar saja. Jadi untuk menikmati es batu itu sangat mudah teman-teman ya, karena prosesnya pun membuatnya sangat mudah, dan untuk mengambil es batunya pun sangat mudah, kita tinggal tarik yang ada di bagian bawah sini ya. Nah, lalu ini untuk bagian yang lain ya, untuk bagian freezer yang lainnya ya, bisa juga ini untuk menyimpan seperti daging, ikan, dan yang lain-lain teman-teman ya, atau intinya untuk frozen food ya, makanan yang diawetkan ya.
makanan-makanan beku bisa disimpan di sini teman-teman semuanya. Oke. Nah, seperti ini untuk bagian freezernya. Oh, sudah diperingatkan ya. Oke, kita coba tutup lagi. Nah, lalu kita coba ke bagian pengaturannya ya. Nah, di sini ini sudah menggunakan touchscreen teman-teman ya. Jadi digital temperatur seperti ini. Ini juga sudah menggunakan touchscreen. Dan di sini ada untuk tombol freezer temperatur, ada mode, di sini ada indikatornya. Lalu di sini ada tombol untuk pengunci ya, dan tombol untuk temperatur kulkasnya ya. Ini bagian freezer, ini untuk bagian kulkas. Ya, jadi kita bisa atur secara terpisah temperaturnya. Kita akan coba di sini teman-teman untuk mengatur yang ada di kulkas ini teman-teman. Ini terkunci, kita akan coba buka dulu. Jadi bukanya pun sangat mudah, kita hanya tinggal tekan selama 3 detik ya. Oke, sampai icon kunci terbuka. Nah, kita tinggal atur. Untuk bagian refnya ini kita bisa atur temperaturnya mulai dari 8 derajat. Kita akan coba turun 7, 6, 5, 4, 3, 2 ya. Jadi untuk temperatur yang di bagian refnya dia bisa disesuaikan mulai dari 8 derajat sampai di angka 2 derajat ya. Nah, lalu untuk bagian freezernya kita pun bisa atur juga teman-teman ya di sini. Oke. Mulai dari minus 16 derajat sampai di minus 24 derajat ya, sorry. Wah, minus 42 tinggi banget ya minusnya ya. Nah, jadi ini bisa diatur sesuai dengan kebutuhan saja teman-teman. 21, 22, 23, 24. Atau kita pun bisa menggunakan mode teman-teman ya. Jadi modenya itu di sini ada juga ya. Ada modification, ada quick ref ya kan? Ada quick freeze juga. Kalau ini adalah modenya quick freeze ya. Jadi temperatur yang ada di bagian freezernya ini dia sudah menyesuaikan otomatis dengan minus yang paling tinggi teman-teman ya. Atau ada juga yang quick ref di sini ya. Sudah ada quick ref, dia temperaturnya 2. Atau kita coba ubah dulu teman-teman ya. Di sini kita temperaturnya misalkan di angka 7 dan ini minus 22. Oke. Kita ubah di sini untuk quick freeze ya. Dia jadi angka 2 derajat, minus 24. Dan kalau untuk quick ref-nya dia 2 derajat ya teman-teman. Jadi ini untuk settingan cepatnya ya. Jadi biar kita nggak perlu repot-repot lagi kita atur berapa. Kalau emang pengen yang paling rendah, sudah kita bisa pilih di modenya saja teman-teman ya. Nah, lalu di sini pun ada mode yang menurut saya sangat bermanfaat digunakan ya teman-teman ya dalam keseharian kita. Yaitu di sini dia ada modenya itu vacation atau vacation mode teman-teman ya. Dimana dengan vacation mode ini benefitnya itu dia akan berfungsi hanya di satu bagian saja, khususnya di bagian freezer teman-teman. Ya, jadi yang di bagian sebelah sini ya, di bagian freezer. Tetapi untuk bagian refnya itu mati ya, di bagian ref ininya dia mati. Nah, jadi untuk vacation mode ini benefitnya itu mungkin pada saat kita ingin bepergian atau meninggalkan kulkasnya ini dalam jangka waktu yang lama, kita bisa aktifkan mode vacation ini teman-teman. Ya, misal kita mau mudik ya kan, mudik selama 5 hari, 1 minggu. Nah, kalau untuk yang di bagian dalamnya ini ternyata banyak makanan-makanan beku ya kan, sedangkan kita tidak gunakan kulkasnya ya kan. Nah, artinya tetap nggak mungkin juga kulkas tersebut harus kita cabut ya kan. Tetapi kalau memang di bagian dalamnya ini penuh ya kita bisa aktifkan dengan modification. Atau kita mematikan yang di bagian fridge-nya, di bagian kulkasnya teman-teman. Sehingga untuk energi pun akan lebih hemat. Dan makanan bekunya dia akan tetap beku karena dia tetap aktif ya. Karena biasanya kalau orang ingin bepergian dalam jangka waktu yang lama, biasanya itu kan elektronik semuanya dicabut ya kan, kulkasnya dicabut ya kan, sedangkan itu tidak baik. Apalagi kalau di dalamnya itu banyak makanan atau bahkan makanan bekunya, bisa menyebabkan yang namanya makanan tersebut akan basi ya kan. Nah, tapi kalau untuk yang di Toshiba ini ada modification teman-teman. Jadi kita aktifkan saja vacation-nya, makanan bekunya dia akan tetap beku teman-teman ya. Gitu. Nah, di sini. Jadi di bagian kulkasnya dia off keterangannya teman-teman ya. Ini off, tapi untuk bagian freezernya dia minus 18 derajat ya. Jadi tetap dingin.
Tapi untuk bagian kulkasnya dia mati, teman-teman. Ya, karena penggunaannya memang setengah, sehingga untuk energi pun akan lebih hemat, teman-teman. Ya, itu dari mode vacation. Ya, ini semuanya sudah digital. Keren banget loh, teman-teman ya. Sangat keren kok. Nah, terus untuk yang lainnya, ya teman-teman, sebetulnya ini udah semua, ya kan? Dari bagian, saya buka semuanya ya. Nah, ini secara keseluruhan total, teman-teman. Jadi untuk bagian ref-nya seperti ini, ya kan, ada mini fan, tempered glass, multi airflow, ya kan, lalu ada spill proof shelf, lalu ada juga untuk fresh keeping technology untuk menjaga kesegaran buah dan sayurnya, ya. Lalu untuk bagian freezernya, ya, semuanya seperti ini, teman-teman. Artinya banyak sekali keunggulan-keunggulan yang ada di kulkas Toshiba ini, ya. Dan di sini ada spek label, teman-teman, kita bisa lihat di sini. Ya, jadi untuk kulkas ini yaitu tipenya adalah GRRS 682 WE-PMF06, ya. Dengan kapasitasnya itu 513 liter, teman-teman, total ya. Nah, pembagiannya itu untuk bagian kulkasnya atau bagian refnya itu 338 liter, dan untuk freezernya itu 175 liter, teman-teman. Ya, jadi secara total dia kapasitasnya itu 513 liter. Dengan daya wattnya itu dia 145 watt, teman-teman ya. Oke. Wattnya dia 145 watt, teman-teman. Oke. Nah, coba kita tutup lagi. Ada satu lagi yang terakhir, teman-teman, yang keunggulan dari kulkas Toshiba ini yaitu adalah dari segi garansinya. Nah, untuk garansinya ini sangat lama, yaitu kompresornya dia garansinya 12 tahun, teman-teman ya. Dan untuk spare partnya 2 tahun, sehingga dengan garansi kompresor yang sangat lama ini artinya kita akan sangat aman ya. Kita merasa aman jika memang terjadi kendala dalam kulkas tersebut. Apalagi untuk spare partnya pun kita spare part servisnya itu garansinya 2 tahun, teman-teman. Ya, jadi kita akan benar-benar merasa aman ya pada saat kita menggunakan kulkas side by side dari Toshiba ini. Oke. Baik, mungkin itu saja, teman-teman, untuk penjelasan kulkas Toshiba-nya ya, khususnya untuk yang side by side yang ada di sini, teman-teman ya. Oke. Nah, mungkin untuk yang di sebelahnya setelah ini saya akan coba bikin juga untuk video penjelasannya ya. Jadi mungkin itu saja, teman-teman, untuk penjelasan kulkas Toshiba side by side dengan seri GRRS 682 WE-PMF ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, itu dari saya. Terima kasih.